Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Sahabat pertama yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar dibaiat sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat berwibawa, adil dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat saat berperang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk mempelopori pembukuan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar juga memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah. Beliau berani memerangi orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam setelah Nabi SAW wafat dan memerangi para nabi palsu, diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat lemah lembut, sabar, berhati tenang, namun beliau juga tegas. Ketika banyak yang tidak mau membayar kewajiban berzakat, beliau dengan tegas memeranginya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat dermawan, rendah hati, dan sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tetap mau menolong seorang wanita kampung untuk memerah susu kambing meskipun setelah menjadi khalifah. Bahkan untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah seorang yang cerdas dan suka bermusyawarah. Beliau berjasa menetapkan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Umar bin Khattab juga adalah seorang yang tegas dan berwibawa, serta pemberani. Beliau berani memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Dalam memimpin, Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang hidup sederhana. Beliau pernah berkata bahwa tidak ada harta yang halal bagi umat kecuali 2 setel pakaian, yaitu pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas. Makanannya pun sama dengan masyarakat Quraisy yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Bahkan pernah juga memarahi anaknya yang memakan daging yang biasanya menjadi makanan orang-orang berada.
Kemudian Umar bin Khattab juga sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Beliau sering keluar malam untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Selain itu, pada suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya adalah untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara yang berasal dari rakyatnya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Umar bin Khattab pun memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, beliau pernah bersegera memperbaiki jalanan yang rusak karena takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada seekor unta yang terjungkal akibat jalanan yang rusak itu. Sahabat yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun sekitar 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Utsman bin Affan berasal dari bangsa Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, yaitu menyusun atau membukukan mushaf Al-Quran, karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Mushaf tersebut diperbanyak menjadi 4 salinan, 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Imam atau Mushaf Utsmani, 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Utsman bin Affan memiliki sifat sabar, santun, dan sangat soleh. Beliau selalu berusaha meringankan beban kaum sesama muslim dan tidak ingin merepotkan orang lain. Jika beliau hendak sholat malam atau sahur, beliau tidak mau membangunkan pelayannya. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai orang kaya yang rendah hati, sederhana, serta dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Kemudian sahabat selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat adil, sabar, dan tabah. Ali bin Abi Thalib juga merupakan seorang yang tegas, sangat membela kebenaran, dan pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga merupakan seorang yang cerdas, pandai, dan peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, itulah adik-adik, kisah keteladanan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran tadi, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan para sahabat Rasulullah SAW. Terutama kalian juga bisa menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh mereka. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.